Ya, selamat datang kembali di video gue. Kali ini kita datang dengan review Major Series 23 Februari ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung ngomong ke match yang pertama. Takai lawan Monochrome ya. Oke, untuk kita bahas dulu dari match pertamanya. Dan di game pertama menurut gue Takai udah ada ini ya, bisa memanfaatkan momen-momen penting ya, walaupun tadi gue nggak gitu lihat sampai full gitu hardpointnya, tapi di sini Takaya yang gue lihat adalah uh, permainannya mereka sudah cukup baik lah untuk gue, dan mereka juga dapat momen penting di hardpoint, jadi mereka bisa memenangkan pertandingan. Terus di SND, nah kalau untuk SND ini yang gue lihat Takaya lebih sabar dan mereka lebih cenderung mainin skema-skemanya mereka ya gitu, terutama map Tunisia yang juga uh, cenderung tidak terlalu ramah untuk para sniper, terutama yang gue sorotin di sini adalah Cupid. Cupid ini juga benar-benar uh, apa ya, tidak bisa berbuat banyak lah yang gue lihat, bahkan sampai di round kelima itu baru pecah telur 1 kill gitu. Yang dan yang gue lihat juga ini skemanya Monochrome ini benar acak-acakan banget buat gue, dan juga terlalu fokus di bom side B Tunisia, uh, which is sebenarnya bisa aja lu lakukan itu gitu, cuman nampaknya gue lihat Takaya ini juga udah tahu gitu loh, uh, skema apa yang bakal mereka pakai, atau temponya tuh mau di atau seberapa gitu loh, karena fokusnya perangnya terus-terusan di bom side B terus. Yang gue lihat dominasinya apa tuh ya, lebih apa ya, kalau kalau kayak ditampilin heat map itu di B itu yang banyak banget pertempurannya gitu. Jadi menurut gue Takai ini juga deserve the win juga, karena ya dengan skema mereka dan kekompakan mereka. Cuman kalau di domination Monochrome justru lebih galak untuk gue, walaupun pertandingannya cenderung berimbang, tapi secara apa ya, secara penguasaan wilayah itu Monochrome lebih bagus dibandingin Takai ya, karena kelihatan pas yang kelihatan banget itu pas di late game Takai itu di hold eh, di base special force ke capture point A-nya itu, ditembakin terus sama anak-anak Monochrome, sehingga anak Takai juga udah gak punya kali kesempatan buat apa ya, membalikan keadaan lah gitu. For me ya Monochrome juga pantas untuk dapetin 1 point game di Domination Summit ya. Kita ke match kedua. Nah, sorry, kesentok. Nah, disinilah match yang gue bilang sangat apa ya, sangat tidak terduga untuk gue, karena Voin bisa langsung sweep series, and not sweep series, sweep the game gitu untuk gue. 3-0 sangat pantas buat gue dari Voin ya gitu. Kita mulai dari hard point. Hard point memang uh, dua-duanya saling saling capture, saling mengumpulkan poin satu sama lain. Cuman yang gue highlight di sini adalah pas di late gamenya, Void bener-bener bisa apa ya, lebih dominan, lebih bisa nunjukin dominasi mereka ketimbang Joy. Sementara yang ketika gue nonton pas Joy ini ketinggalan, malah malah goyah apa ya, skemanya mereka. Jadi mereka kebawa permainan dan Void udah langsung bisa nguasain pertandingan. Terus yang kedua di Search and Destroy stand off kalau nggak salah, uh, benar-benar nunjuk apa ya, di sini Void benar-benar nunjukin permainan mereka yang sebenarnya, yang apa ya, yang mungkin
mereka inginkan lah. Dan menurut gue ini salah satu game terbaiknya Void ya, karena bener-bener mereka bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang Joy Team lakukan, terutama di ronde kedua. Itu menurut gue parah, menurut gue bukan parah, maksudnya gue sangat disayangkan sih, karena si Jambret itu sangat jauh jaganya, sementara siapa tuh snipernya, si L ya kalau nggak salah, bukan L, Lukman kok atau siapa gitu, dia jaganya tuh jaganya di belakang rumah yang kardus rumah merah itu, dan dapatlah momen Zivan buat ninja defuse. Kenapa? Karena bomnya tuh yang mereka tanam itu ketutupan sama pagar, jadi mereka nggak nyadar kalau udah ada proses diffuse dari Void gitu. Terus setelah error itu, permainan Joy secara garis besar kacau balau untuk gua. Dan karena uh, berantakannya skema dari Joy, Void pun langsung bisa memanfaatkan ronde demi ronde dengan percaya diri yang tinggi. Oke. Mereka untuk itu Void juga pantas menang di sini, dan di domination pun juga sama gitu ya. Mulai sebenarnya awal-awal juga Joy udah mulai bersaing lagi, mulai menunjukkan kegarangan mereka kembali gitu. Oke, sampai di pertengahan ronde, sampai di akhir ronde pertama. Cuman pas di ronde kedua, North OP ini bener-bener bisa dibilang pemain terbaik lah di game itu, karena mereka bisa, bukan mereka, si North OP ini maksudnya gua, bisa nge-spawn trap di titik A-nya itu, dan membantu anak-anak Void menguasai area tengah dari Nuketown. Dan juga crucial kills yang mereka buat pun juga sangat membantu Void memenangkan pertandingan ini gitu. Jadi untuk overall Void ini deserve 3-0 untuk gua, dan ini jadi modal kepercayaan diri mereka untuk menghadapi 2 pertandingan tersisa. Oke. Dan untuk match ketiganya ada Beats sama Bonafide. Oke. Untuk di hard point-nya, dari mereka berdua ini fight itu selalu ada ya, terus-terusan, dan jalan pertandingannya cukup seru. Cuman pas di fase pertama, di spot kedua, menurut gue itu adalah salah satu kunci kemenangan mereka, karena mereka anak-anak Beats bisa ngunci area yang di spot 2 itu 1 menit full, terutama untuk Arctic God ya kalau nggak salah. Dia bisa triple kill dari dalam dan membuat spawnnya anak-anak Bonafide itu di spawn langsung di belakang bom site B. Kalau kalian tahu yang ada mobil itu, mereka langsung kelempar ke sana, dan praktis anak-anak Beats bisa langsung ambil posisi jaga di kereta deket bom site A, dan itu benar-benar membuat anak-anak Beats bisa mengendalikan pertandingan. Terus pas di Search and Destroy, anak-anak Bonafide justru yang malah lebih tampil. Kenapa? Karena mereka anak-anak Bonafide mainnya itu sabar banget, benar-benar memanfaatkan skema, dan mereka udah tahu lah, maksudnya secara penguasaan map mereka lebih superior ketimbang anak-anak Beats. Dan ya terlihat di sini anak-anak Bonafide bisa 5-0 untuk gua, bisa 5-0 unggul, dan ya bisa dengan cepat memenangkan game itu menurut gua. Ya itu mungkin sedikit kurang beruntung untuk anak Beats.
Dan cuman yang gue kritisi sini adalah pas di domination menurut gue. Kenapa? Karena gue nggak tahu ya sebenarnya ada apa. Cuman menurut gue tadi mulai di Tricksters itu lagi networknya, jadi mereka nggak sempet ngeluarin apa ya skema terbaik mereka di domination gitu. Jadi menurut gue ya kurang beruntung aja sih maksud gue buat Bonafide gara-gara cuman masalah network doang gitu. Jadi secara teknis sebenarnya Bonafide kalah karena masalah jaringan gitu. Cuman secara permainan ya Beats pun juga bisa kasih perlawan. Jadi menurut gue Beats ini ya apa ya, bisa gue bilang sedikit bisa lebih apa ya, lebih kalem. Dan juga barangkali mereka juga pasti bingung sih kenapa anak Bonafide tiba-tiba mainnya gak kayak biasanya gitu. Cuman gue tetap apresiasi mereka berdua. Oke. Dalam pertandingan ini ya. Dan selanjutnya ada Spy lawan DG. Nah, kita mulai dari hardpoint dulu. Hardpoint anak untuk hardpoint anak ini sengit banget untuk gue. Bener-bener dua tim ini ngeluarin permainan terbaik mereka. Oke. DG dengan kartu as mereka, Clove sama Zen. Dan Spy juga nyatanya bisa melawan gitu. Untuk gue. Bahkan bisa unggul sampai di titik kedua, pas fase kedua itu ya, mereka malah barangkali udah apa ya, udah ibaratnya satu langkah kalah kalah satu langkah sama anak DG. Kenapa? Karena anak-anak DG itu udah siap masuk ke hardpoint yang kedua. Jadi anak-anak Spy ini nggak nggak sepenuhnya siap untuk hadapin gempuran dari anak DG yang udah masuk duluan. Jadi apa ya, dengan segala score streak dan operator skill yang mereka punya, DG malah bisa membalikan keadaan untuk bisa menangin pertandingan dengan nguasain area gondola, di mana itu diinisiasi oleh Clove yang sangat baik untuk gua bisa mengambil beberapa poin lagi sebelum pindah. Dan that's the key buat DG menangin pertandingan dan juga comeback 150-149 buat DG. By the way, that's a good match ya. Terus kita ke SND. Ini yang gue kritisi sebenarnya dari DG, bahwa dari awal gue bikin video ini gue bisa ngelihat bahwa DG ini apa ya, secara umum tuh agak rawan untuk gue, karena mereka ini kadang-kadang membuang peluang emas mereka untuk bisa memenangkan game lebih cepat. Dan kenapa? Karena menurut gue mereka mungkin kebawa permainan agresifnya masih mereka terapkan pas di hardpoint. Mungkin mereka lupa nurunin intensitas mereka, dan itu dimanfaatkan sama Spy yang apa ya, lebih pinter lah dalam memanfaatkan situasi itu untuk apa ya, mengambil game kedua ini. Lebih-lebih yang gue highlight di sini Kings ya, Spy Kings ya, karena dia bisa jadi apa ya, jadi kunci kemenangan bagi tim Spy. Dan lebih-lebih fans pas di ronde 11 itu anak-anak DG itu gue gak gitu ngerti kenapa alasan dibalik mereka langsung hajar bagian kan kontrol apa tuh CR yang atas itu, 3 orang langsung sekaligus untuk apa ya, untuk dijaga gitu loh. Dan mereka nggak tahu ada fans di sana. Jadi mungkin inisiasinya mereka pengen langsung
terobos langsung masuk ke sana, terobos masuk dari arah situ ya. Cuman fans ini kan kita tahu kan dia shotgunner ya. Mestinya untuk anak-anak DG mereka harusnya lebih apa ya, lebih nahan aja di belakang buat gua, karena posisinya dia pun gak gitu nguntungin buat mereka ngeras langsung gitu. Dengan fans yang main agresif kayak gitu, menurut gue kurang bijak buat mereka bertiga masuk langsung sekaligus di situ. Itu sih yang gue kritik apa ya, yang gue lihat, dan DG mestinya jadikan ini pembelajarannya. Kalau untuk di domination menurut gue Spicy udah diacak-acak ya, gue lihat diacak-acak sih sama Clove dan kawan-kawan, terutama dia sendiri. Clove 41 kills itu menurut gue sangat sangat apa ya, sangat di luar kepala sih dia bisa kill sebanyak itu, karena emang dia kunci permainan ini dan kunci dalam permainan itu, dan emang dia ini apa ya, perform banget sih seperti biasa. Nah yang terakhir nih yang gue lihat menjadi pertandingan yang sangat apa ya, seru sih. Oke, antara Zoros dengan Rimo. Kita mulai dengan hardpoint dulu di firing range. Nah, di awal-awal Rimo itu on fire banget menurut gua. Kenapa? Karena mereka benar-benar lebih menguasai jalan, apa ya, menguasai area demi area hardpoint yang mereka kuasai gitu. Terutama untuk Aimer ya, karena Aimer ini benar-benar on fire banget di situ di hardpoint dengan beberapa kill yang penting, membuat anak-anak Rimo lebih mudah menguasai pertandingan. Oke, secara garis besar Rimo deserve the win. Dan di SND, nah ini menurut gue menjadi awal kejatuhan dari Rimo. Kenapa? Karena di SND teamworknya Zoros ini justru membuat anak-anak dari Rimo itu apa ya, dari secara mental tuh bener-bener dijatuhin banget lah, karena dari teamworknya Zoros yang apa ya, yang apa ya, menerapkan skema yang sangat bagus, sangat brilian buat gue. Dan apa ya, mungkin mereka udah research sebelumnya dengan apa ya, lihat Rimo, cara mainnya Rimo, dan mereka tuh udah mungkin yang gue lihat satu step lebih di depan. Jadi secara overall ini total domination sih untuk Zoros sendiri, terutama untuk Legend yang ya dengan snipe kill pentingnya yang sangat brilian buat gue. Dan yang gue lihat di sini adalah tuh RR9 ini bener-bener dia itu hancur banget mainnya. Gue harus secara jujur gue harus ngomong hancur banget mainnya. Bener-bener cuman jaga di tempat, gue nggak tahu kenapa. Terus kayak mainnya kayak bener-bener udah kayak kebingungan harus ngapain lagi gitu loh. Di smoke lari gitu, di smoke lari, terus larinya bukan ke tempat yang deket sama dia gitu. Dia lari itu langsung lari yang buat lihat tuh lari gak tahu kemana gitu. Jadi dan secara permainan tuh jelek banget asli, itu permainan terburuknya tuh RN9 sih selama ini sih. Dan kejadian lagi di domination, tuh RN9 tuh RR9 dipakai lagi, fix langsung diobok-obok itu Rimo. Asli itu tuh RR-nya ini tetap dipakai even permainannya jelek gitu loh. Gue nggak tahu kenapa Rimo tetap memainkan tuh RR9 ketimbang gantiin dia dengan Strix yang mainnya sangat bagus di awal game alias di hardpoint. Gue nggak tahu kenapa, mungkin mereka udah panik barangkali gitu. Dan sementara untuk Zoros
Lord Van gue lihat kembali lagi dengan permainan dia yang sebenarnya, dan semua anggota dapat double digit kill gitu, dan obviously they deserve to win untuk Soros. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. See ya when I see ya.